Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Kasih, Rabu 18 Januari. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan renungan pada pagi-pagi hari ini, mari kita tundukkan kitab Allah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat dan kasih dan anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan firman dan kebenaran firman. Berkati kami dimanapun kami berada, dan biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucapkan syukur. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-13 dan 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat-Mu yang telah kau tebus. 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menggambarkan tentang kasih itu? Atau kita bisa mendefinisikan kasih itu seperti apa? Saya beberapa waktu lalu dikirimkan oleh teman di dalam media sosial di WA tentang seorang ibu yang mengalami pergumulan yang cukup berat, di mana dia sesungguhnya tidak bisa memiliki seorang anak karena mengalami satu penyakit. Dan dengan tekun dia berdoa, dengan segala kerinduannya, akhir Tuhan memberikan seorang anak dalam kehidupannya setelah sekian tahun. Tapi ada satu hal yang menurut kita sangat berat, karena pada saat itu, saat persalinan, dokter telah memberitahu bahwa risiko yang akan diterima oleh ibu dan anak, mereka bisa kehilangan nyawanya. Dan dokter berusaha dengan segala tenaga, dengan segala pengetahuan, dengan segala pengalaman yang mereka lakukan, berjuang berjam-jam, tapi toh tidak berhasil, dan dokter telah memberikan pilihan, apakah menyelamatkan seorang ibu ini atau anak ini. Tetapi setelah berdiskusi, akhirnya ibu itu mengatakan kepada dokter bahwa dia memilih untuk anaknya tetap hidup. Dan yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya dokter mengambil keputusan, dan ibu sudah mengambil keputusan. Dokter memprioritaskan anak itu untuk lahir. Dan puji Tuhan yang kita bisa lihat di situ, ada kesempatan yang bisa kita lihat bahwa ibu itu tetap bisa melihat anaknya, dia tetap bisa mencium anaknya, dan pada saat itu dia menghembuskan nafasnya. Jadi di situ kita bisa melihat gambaran bagaimana kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana tindakan seorang ibu di dalam kehidupannya memberikan kesempatan hidup bagi anaknya. Dan hal yang sama pun juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kehidupan kita. Bagaimana dia memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya, agar kita sebagai anak-anak orang yang berdosa boleh menikmati keselamatan, kita ditebus dari segala hutang dosa kita, bahkan kita lepas dari maut. Sama yang seperti yang dilakukan oleh ibu ini, dan begitu pun juga oleh Tuhan Yesus. Melalui surat para Rasul Paulus dikatakan di sini bahwa Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Petrus sebagai muridnya, sebagai orang yang melihat bagaimana perjalanan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai Tuhan juga, sebagai Allah, sebagai firman Allah yang hidup, dari awal dia melayani sampai di akhir pelayanannya, Petrus melihat apa yang dilakukan Tuhan semuanya karena kasih, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan itu. Tuhan mati, dengan darahnya kita ditebus, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Dan terlebih lagi kita boleh dibawa ke dalam hadirat Allah. Yang memisahkan kita dengan Bapa di surga adalah dosa-dosa kita. Tuhan telah menebus itu, Tuhan telah menghapus segala hutang dosa, sehingga kita dilayakan untuk
menerima itu semua, menerima hadirat Tuhan dan juga menerima keselamatan itu. Lalu pertanyaan pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kita buka, nanti Bapak Ibu bisa membuka di rumah, di Filipi 2 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pada waktu sekarang aku tidak hadir. Di situ dikatakan bahwa kita tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya Tuhan telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Jangan itu menjadi sia-sia kalau kita tidak menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Tuhan juga memberikan perumpamaan bagaimana seorang tuan yang pergi ke suatu daerah lalu memberikan tugas, memberikan tanggung jawab kepada bawahannya untuk menjaga segala miliknya, untuk bekerja dengan baik. Yang Tuhan harapkan kepada pekerjaan itu adalah pekerja itu tetap setia, melakukan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dia, dan tetap menjaga segala sesuatu yang Tuhan itu punya. Tetapi kalau Tuhan itu datang melihat pekerjaannya pemalas, pekerjaan tidak melakukan apa yang dilakukan, yang seperti diperintahkan Tuhan ya, maka Tuhan itu akan memecat, bahkan Tuhan itu akan mempenjarakan pekerjaan itu. Dan itu pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kematian Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kita menjadi sia-sia karena kita tidak taat dan setia. Di setiap hari, di setiap pagi, di setiap kita bangun, kita harus tetap mencari Tuhan. Kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan segala perkara yang kita akan hadapi, dengan segala pergumulan yang kita lewati dalam kehidupan kita, jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak setia dan taat kepada Tuhan. Dan itulah pesan dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita boleh terima. Kita meresponi dengan pujian PKJ 199 ayatnya yang pertama dan kedua. Dulu ku tertindih dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tengah
kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang sanggup membalasnya Tuhan. Kami percaya bahwa oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami untuk kembali menerima keselamatan itu Tuhan. Untuk kami boleh menerima hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk segala pergumulan yang boleh kami ada dalam kehidupan kami Tuhan. Baik mungkin sakit penyakit Tuhan, permasalahan keluarga Tuhan, ekonomi, apapun Tuhan. Kami percaya di dalam satu nama, bahwa Engkau-lah Tuhan Yesus, yang mampu memberikan jalan keluar, dan mampu menyelesaikan segala perkara kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.